مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u bisanin ila yaumiddin. Allahumma arzuqna balaghata fahmi nabiyyin wa fasahata hifdzil mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila jami'il masyayikh wal ulama wal masasmahat termas. Thumma ila jami'il masyayikh wal ulama wal masasmahat mustana syekh al-Qur'an. ثم إلى جميع المشايخ والعلماء والمؤسسات معهد الأنوار النور ثم جميع المشايخ والعلماء والمؤسسات معهد النور ثم إلى والدينا orang tua kita maghfirlah ya siti bayati habib wa man waqafa hadha masjid jami' al-ikhlas thumma ila man alafa hadha kitab al-fath ar-rabbani. Sholillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikhwan fillah, para asatid, para sesepuh, bini sepuh, dan seluruh dari jajaran DKM Masjid Jami' Al-Ikhlas, tentunya saudaraku semuanya yang malam hari ini Allah pertemukan di tempat yang makbulkan ini, yaitu di salah satu masjid min masajidillah yang ada di atas bumi ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, Allah membekali dengan nikmat yang didambakan oleh para kekasih Allah dari dunia ini sampai akhirat, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan nikmat yang besar ini Allah selalu pelihara, Allah selalu jaga,
sehingga kita menjadi hamba-hamba yang bisa mempertahankan iman Islam kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku semuanya, masih melanjutkan kemarin lanjut aja ini di halaman 5 kitab Al-Fathur Rabbani karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibna Adama, ya ibna Adam, wahai anak Adam, khairi, adapun kebaikanku, ilaika terhadap kamu, iku nazilun, turun, sesuatu yang turun. Ini hadis qudsi ya. Wa syarruka, adapun utawi kejelekanmu, ilayya, kepadaku, iku so'idun, naik. Wahai anak Adam, ini Allah yang menyampaikan di dalam hadis qudsi. Wahai anak Adam, kebaikanku itu selalu aku berikan kepada kamu semua, tapi justru kejelekan kamu semua itu disetorkan ke saya. Coba kita, modal yang paling pokok itu kan hidup. Ketika Allah perintahkan hidup kita ini untuk diisi dengan ibadah, justru hidup kita yang Allah berikan kepada kita semua ini kadang disalahgunakan. Kita itu kan makhluk lemah aslinya. Saking lemahnya itu kita tidak ngerti apa yang akan terjadi nanti. Kita itu makhluk yang paling, kalau IQ itu sebetulnya secerdas-cerdasnya kita itu tetap IQ yang paling rendah. Kita itu hampir tidak bisa mengetahui tentang apa yang habis kita lakukan. Itu kan lemah. Kecerdasan kita juga sangat lemah. Contohnya apa? Mas Rudi, tadi kira-kira jarinya itu 10 detik sebelumnya ngelakuin apa? Jari jempol. Tahu nggak? 10 detik yang lalu nggak tahu. Gitu itu terus apa tadi gimana? Nggak tahu. Udah nggak inget ya? Sama Pak, saya tuh 5 detik tadi mata saya kemana nggak ngerti ya? Udah lupa Pak. Ini yang terdekat dari otak kita. Kemudian ketika misalkan Bapak mendengarkan sesuatu, 10 detik yang lalu saya mengucapkan kata apa, itu aja nggak tahu. Tapi berapa banyak orang yang merasa dia itu cerdas, merasa hebat, merasa kuat, merasa paling top. Itu kan keliru. Akhirnya penghambaannya kepada Allah salah. Nah, maksudnya di sini ya ibna Adama, khairi ilaika nazilun wa syarruka ilayya su'idun. Nah, kita itu kadang-kadang tata krama dengan kita sendiri, badan kita loh. Kita itu kan suruh tata krama dengan makhluk lain, atau dengan orang lain, dengan tetangga, dengan sesama muslim, dengan orang tua, dengan anak kecil. Kita sendiri ketika tata krama dengan kita kadang-kadang itu nggak bisa juga. Tata krama dengan tubuh kita aja kadang-kadang nggak bisa, apalagi sempurna tata krama dengan orang lain. Itu sangat kecil, alias ya nggak bisa sempurna gitu. Coba gini Pak, ini kalau ada orang lain Pak, kita punya anak, yang punya anak lah, kalau nggak punya anak kan nggak bisa ngomong. Ketika punya anak orang lain, tahu-tahu ada anak kecil di depan pintu kencing, kira-kira gimana Pak? Anak tetangga tahu-tahu depan pintu kita kencing, kita marahnya seperti apa kira-kira? Kemudian bandingkan tata krama kita ketika dapat musibah dikencingin anak kecil depan pintu kita. Sekarang kalau yang ngeceng anak kita, sama nggak?
tata krama kita kepada Allah, bersikap kepada anak kecil tadi kira-kira? Beda nggak? Mungkin tetangga ditempeleng plak gitu, bisa nggak nempeleng anak kecil kita, anak kita sendiri? Pasti beda, Pak. Apa sing ndadekke beda? Iku podo-podo salah. Kita anak sendiri bertata krama, menerima sesuatu yang Allah berikan aja sangat susah, Pak, kita itu sendiri. Kita bisa memperlakukan orang lain ABC gini. Tapi ketika itu berhubungan dengan keluarga kita, gini. Alias kita nggak bisa sama. Sedangkan tata krama yang seperti itu adalah tata krama kepada Allah. Jadi kalau tasawuf itu ada tata krama berhubungan dengan makhluk, ada tata krama yang berhubungan dengan Allah. Nah, tata krama dengan Allah ini biasanya urusannya dengan hati, Pak. Ini bahasa, kalau bahasa ini bahasa apa ini? Bahasa ini kan air susu dibalas dengan air toba. Allah sudah memberikan kebaikan-kebaikan, malah kita ngirim ke Allah sesuatu hal yang tidak baik. Allah memberikan rezeki, dimakan, habis dapat rezeki misalkan ya, monggo dimakan, kulu wasrobu misalkan. Allah suruh makan dan minum. Nah, setelah sebetulnya kita diberikan makan dan minum oleh Allah itu supaya ibadah, malah ngantuk, malah tidur lah. Harusnya habis makan dan minum itu semangat apa? Semangat ibadah. Itu kira tambah kuat, badannya kuat masalahnya. Tidak tahunya malah kebalik. Begitu makan dan minum kenyang, malah tinggal tidur. Ini kita dikasih makan kok malah tidur. Nah, ini tugas kita kan ibadah. Tujuannya Allah ngasih makan biar kuat ibadah. Tapi kebanyakan orang ketika habis makan malah males. Apalagi makannya nambah ketika piring gitu, masih kurang bawa pulang juga itu masalah. Wah, di rumah masih makan lagi karena tadi malu mungkin dengan teman-temannya udah habis 2 piring. Malu amat. Di rumah masih makan juga. Akhirnya tidur. Itu hal yang sebetulnya oke, kita lihat menjadi tidak masalah. Tapi ketika Allah memberikan rezeki, dikasih rezeki, nggak tahu nih dikantongin masuk dompet, nelpon temennya, ayo main judi. Rezeki yang Allah berikan harusnya untuk ibadah, malah untuk menentang Allah sendiri. Jadi sebagaimana yang di kitab Minhajul Abidin, syukur itu ya menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk tidak melawan, untuk tidak berbuat maksiat. Syukur itu adalah yang pertama melihat zat pemberi nikmat yaitu Allah, dan menggunakan nikmat yang Allah berikan tidak untuk bermaksiat kepada Allah. Itu syukur, hakikat syukur. Apapun yang ketika Allah berikan kepada kita kok digunakan untuk bermaksiat, itu hakikatnya gak syukur. Apa saja gitu yang diberikan kan yang jelas kita bawa itu mata, telinga, kita bawa terus mata, kaki kita bawa terus. Nah, syukurnya kita memiliki kaki ini ibadah. Tapi sekali kaki ini untuk maksiat, berarti ya hari itu juga, detik itu juga pas maksiat dia tidak mensyukuri adanya kaki. Kalau melangkahnya di dalam maksiat. Mensyukuri lisan itu ya menggunakan lisan ini tidak untuk bermaksiat kepada zat pemberi lisan kita. Kalau lisan kita ini digunakan kemaksiatan, secara otomatis di situ gugur syukur kita. Berarti kan berat ya. Waihaka, celaka engkau, tadda'i, mengaku-ngaku siapa engkau, annaka sesungguhnya dirimu iku abduhu, hambanya Allah. Wa tuti'u, dan taat siapa engkau, siwahu ing selain Allah. Celaka engkau itu setelah mengaku sebagai orang yang menghamba ke Allah,
Namun kenyataannya wa tuti'u siwahu. Tapi yang kau taati malah bukan Allah, tapi yang ditaati apa? Nafsu. Kan kalau Abul Abbas putranya Syekh Ibnu Athaillah itu an-nafsu maskulatun ala su'il adabi. Nafsu kita itu memiliki kecenderungan watak, memiliki kecenderungan dan memiliki watak untuk melakukan jeleknya adab. Wal abdu ma'murun bimulazamatil adab. Sedangkan seorang hamba itu diperintahkan untuk menetapi konsekuen, untuk istiqomah memiliki suatu tata krama atau adab. Nah itu yang punya nafsu itu di dalam diri kita, makanya selalu bertentangan terus Pak. Nafsu kita itu nggak bisa, kalau untuk apapun, untuk ibadah mesti nggak bisa, karena bertentangan majmulah. Jadi diwatekin dengan jeleknya adab, jeleknya tata krama. Tapi karena kita itu diperintahkan untuk selalu bertata krama, loh, tadi itu akan bertentangan terus bertentangan kapanpun kan. Fan nafsu tajurruhu bi tam'iha fi maidanil mukhalafati. Sedangkan nafsu itu ya selalu mendorong ke dalam lapangan penentangan perintah-perintah Allah. Makanya banyak kan ketika kita bilang katanya setan itu hari raya, hari puasa sudah diikat. Lah masih ya oke tetepan Pak. Oke, setannya sudah diikat. Loh, tapi nafsunya malah tambah kuat masalahnya kan gitu. Jadi yang mendorong nafsunya. Nah kadang Allah itu menciptakan kita dengan kondisi yang sesuai dengan keadaan kita. Itu pasti pas Pak. Allah menciptakan kita itu sesuai dengan keadaan kita dan sesuai dengan tubuh kita. Saudaraku semuanya, Bapak Ustadz, yang udah umur 60 biasanya susah tidur ya. Banyak yang susah tidur, tidurnya 3 jam sudah puas. Saya itu dikeluhin Pak, orang yang umur 75 tidur baru 2 jam itu soalnya udah kenyang banget, nggak bisa tidur lagi. Kemudian dia malah berobat pengen tidur biar bisa tidur dari jam 9 sampai subuh. Kira-kira aneh apa enggak? Sebetulnya kan nurani. Allah memberikan kesempatan ketika dia ngantuk, misalkan dia malam itu tidur 3 jam, kan sebetulnya memang Allah mengendaki 3 jam kenapa sudah puas. Dulu waktu muda 12 jam aja masih kurang, tanya ini. Masih kurang 12 jam aja. Kalau perlu subuh itu nanti subuh jam 9 aja, jangan jam 4 pagi. Tapi ketika berumur gitu kenapa? Allah menggiring mindset dari otak kita itu susah tidur umpama, agar kita itu mendekat kepada Allah. Jangan malah dikasih obat tidur terus. Sudah 75 suruh ibadah malam malah kasih obat tidur. Kapan ibadah ya? Dulu sudah nggak pernah ibadah, begitu tua malah tata kramanya nggak api. Sedangkan nggak sakit dia Pak. Kalau sakit beda loh Pak ya. Saya bilang kalau nggak sakit, kalau sudah umur 70 tahun misalkan nggak sakit, kok dia tidurnya semalam 3 jam atau 2 jam sudah puas, itu suatu kenikmatan. Karena tujuannya Allah memberikan kesempatan biar dia ibadah di waktu malam kepada Allah. Tapi kadang-kadang kita salah bertata krama, akhirnya kita beli obat tidur malah. Begitu obat tidur, subuh malah kelewat juga. Sudah 70 tahun masih kelewat lagi subuh, karena minum obat tidur. Nah itu kan cara menerima, mengartikan nikmat yang Allah berikan kepada kita sudah melenceng. Wa ikhaka tattaqi annaka 'abduhu wa tuti'u siwahu. Celaka engkau itu mengaku dirimu itu sebagai hamba Allah, tapi kau justru malah taat kepada selain Allah. Au annaka 'abduhu wal haqiqati au annaka law annaka
lau annaka jika sesungguhnya dirimu itu abduhu, hambanya Allah, ngal hakikati, di dalam arti kenyataannya, ketika kau itu benar-benar secara hakikat itu hambanya Allah, la'adaita fihi, pastinya engkau itu ya akan kembali kepada Allah. Artinya selalu kembali kepada Allah. Kadang-kadang kita sudah tawakal kepada Allah lah, sering kan kita, aku tawakal kepada Allah, tapi begitu gagal Pak, wah minum bodrek 3 kali sehari, pusing nggak bisa tidur, itu tawakalnya lisan doang. Orang yang tawakal itu dia sudah siap, ini tawakal tu Allah, fa'alallahi fatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah tawakal seorang orang mukmin. Misalkan tawakalnya itu ketika dibuktikan apakah dia tawakal atau hanya omongan, karena tawakal itu di hati bukan lisan. Orang yang sudah bertawakal kepada Allah itu berarti sudah menyerahkan, ya Allah saya sedang menghadapi urusan, siap kedua-duanya, gagal atau sukses. Kalau sudah ini tawakal Allah, saya bertawakal kepada, aku menyerahkan urusan ini kepada Allah. Kalau menyerahkan urusan kepada Allah itu ya kan secara taat saja adab, itu berarti punya dua kesiapan, siap gagal ya siap sukses. Alias ketika dia gagal ya kembalikan kepada Allah, ketika dia sukses ya kembalikan kepada Allah. Kalau dia ngomong aku tawakal kepada Allah, kenyataannya nggak siap gagal tapi siapnya sukses, itu bukan tawakal. Kalau Bapak menyerahkan sesuatu, saya punya duit 1 juta, aku tawakal, aku mewakilkan membeli ayam kepada Uta. Secara otomatis uang ini mau dibawa lari atau untuk beliin ayam, ya berarti sudah siap resiko, karena udah bukan di tangan kita kan. Dan itu tawakal itu menyerahkan sepenuhnya. Kalau memang dirimu itu sebagai hamba Allah dalam arti hakikatnya benar-benar sebagai hamba, tentunya kau akan selalu kembali kepada Allah. Berat Bang ya, hidup ini kan macam-macam gitu. Kita kadang-kadang nggak salah aja di jalan, dibisi orang gitu. Jalan udah hati-hati naik motor, tahu-tahu diserempet orang goblok gitu loh. Udah hati-hati, udah bismillah, udah tawakkaltu 'alallah, la quwwata illa billah. Ketika kita sudah ngomong bismillah tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah, aku ini keluar dari rumah ini bertawakal kepada Allah. Tapi kadang-kadang gugur juga tawakalnya. Begitu serempet orang, oh dancuk gitu. Tadi ngomong tawakal tuh Allah, tawakal itu kan udah siap, di jalan ada apapun, ada selamat atau ada kepleset, karena kalau tadi udah menyerahkan kepada Allah, ya sakarepe Allah lah. Sakarepe kita apa? Sekehendak kita apa sekehendak Allah? Sekehendak Allah. Kalau memang sekehendak Allah, harusnya kita begitu tawakal tadi ya ingat, wah tadi kan serahkan kepada Allah urusan saya. Tapi salah tata krama kita. Baru yang kayak gitu aja sering salah tata krama Pak. Baru diuji salah tata krama, ini salah tata krama lagi kepada Allah. Ya memang berat tenan. Sebenarnya ibadah itu sebetulnya ya 24 jam. Itu sebetulnya ibadah terus Pak kita itu. Aslinya. Ya tidak harus sujud, nggak harus dikir, itu. Ibadah itu bukan itu aja sebetulnya. Kita tahu-tahu kebentur masalah, jedek. Sakit biasalah, saya contohkan. Kita kena sakit, tek. As-sabru fi sadamatil ula. Sabar itu di benturan pertama. Ketika kita sakit gitu Pak. Kalau kita sabar, benturan pertama tadi loh ya, benturan pertama, tek terasa sakit. Terus kita sabar, nggak mengeluhkan ke manusia. Kalau mengeluhkan ke Allah silakan. Tapi ngeluhkan ke nggak ngeluhkan ke manusia. Kita sabar. Misalkan sembuhnya 1 minggu sakitnya tadi, selama 1 minggu, selama 24 jam itu pahala turun terus. Jadi ya Pak, pahalanya itu nggak berhenti itu Pak.
turun terus itu. Ya, makanya gini, kadang-kadang orang yang sujud kepada Allah menjalankan sholat sunnah, menjalankan sholat malam, kadang-kadang ada orang yang tidak sholat malam, tidak menjalankan sholat sunnah malam, tapi karena sedang diuji oleh Allah, kemudian dia sabar, pahalanya malah banyak yang diuji Allah sabar tadi daripada yang sholat malam. Kenapa? Hati ini kita takrama. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah itu akan membalas bagi orang-orang yang sabar dengan pahala yang tidak bisa dihitung. Alias kita harus mulai harus mulai bisa mengerti bahwa ketika apapun peristiwa, sekecil apapun peristiwa, ketika kita sabar pasti dapatkan pahala. Misalkan sakitnya kok setahun, makanya bapak-bapak semua yang sudah umur 60, 65 harus sudah mulai pasang hati benar. Ketika umur 60 kok sudah sakit-sakitan gitu, kakinya sudah 3 tahun nggak sembuh, pas benturan pertama sabar, terus nunggu sampai sembuh, itu termasuknya mendapatkan pahala yang terus menerus, nunggunya 3 tahun. Maka pernah ada seorang perempuan, Pak. Seorang perempuan itu sholat ke Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, udhuni, saya itu punya penyakit. Kalau kita apa ya Pak? Ayan ya, yang nggak sadar langsung apa guling-guling gitu. Ayan aja lah, epilepsi apa gitu, epilepsi, ayan dan sebagainya. Seorang perempuan itu ada suatu penyakit epilepsi, Pak. Itu kemudian sowan ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya itu punya suatu penyakit. Nah, penyakit itu ketika aku kambuh, saya itu bergerak yang nggak bisa terkontrol, sehingga aku malu. Karena apa? Auratku kelihatan. Ketika aku kambuh itu, maka dengan gerakan yang jempolak-jempolak yang kesana kesini tidak bisa saya kontrol, maka sering auratku kelihatan. Ya Allah, Rasulullah, doakan agar saya bisa sembuh. Apa jawabannya Rasulullah? Jawabannya, aku doakan kamu sembuh, atau kamu sabar, falakil jannah. Kalau tak doakan kamu sembuh, tapi kalau kamu sabar kamu dapat surga. Ngeralat ini Pak, si ibu-ibu ngeralat. Ya Rasulullah, kalau gitu gini aja, doakan saya saja ya Allah, agar aku ketika itu kambuh, penyakitku kambuh, auratku nggak kelihatan lagi. Gak minta sembuh. Kalau kita Pak, wah sembuh kan nanti sholatnya lebih banyak, ngibadahnya lebih banyak, kan gitu. Tapi dengan hal yang seperti itu saja Rasulullah sudah pesan, kamu milih dua, tak doakan kamu sembuh, tapi kalau kamu sabar, falakil jannah, kamu mendapatkan surga. Aku pengen surga aja ya Rasulullah. Ya kalau pengen surga sabar, tapi gini ya Rasulullah, maka doakan saya agar nanti ketika saya itu kambuh, saya tidak aurat saya tidak kelihatan oleh orang lain. Orang minta sembuh Pak Malan Pak. Kalau kita Pak, tak doain mesti sembuh gitu. Alah, kalau sembuh kan bisa ibadah, bisa ini, bisa sholat malam, itu gak pikiran kita kan. Bisa baca Quran, bisa macam-macam. Loh, tapi makanya imbalan orang yang sabar itu kalau bener tata kramanya pas, tepat, itu surga Pak. Makanya berterima kasihlah kepada Allah ketika kita umur 70 kadang-kadang sakit. Mungkin pahala sholat malam kita belum bisa mengcover untuk alasan memasukkan ke surga dengan cepat. Mungkin banyak amaliyah kita, dosa-dosa yang belum kita istighfari, akhirnya Allah uji, deng. Makanya ketika kita bisa bertata krama, bener aja deh, iki ya surga Pak imbalannya. Wong sabar ki imbalannya surga. Tapi kebanyakan orang nggak begitu masalahnya. Sakit ke rumah sakit, begitu dokter rongsen nggak kelihatan,
mungkin dicek darahnya, penyakitnya nggak jelas, sakitnya nggak sembuh-sembuh, akhirnya tanya dukun, sakit apa? Oh, tetanggane gue. Ini ada yang nyakiti nih, siapa ini? Mukanya bulat itu, bewoken gitu. Iki nggak terima orang nih pokoknya dengan keadaan kamu dulu. Waktu kamu kaya itu nggak terima, jadi pengen jatuhin kamu, usaha kamu, pengen tahu kamu gini. Masya Allah, akhirnya apa Pak? Pikirannya sana, siapa sih aku nggak pernah berbuat salah, dia meninggal dunia dalam keadaan dia suudzon sama orang. Coba bayangin Pak, itu hal yang sepele tapi itu sangat diharapkan cita-citanya setan atau sangat diharapkan oleh setan. Nah kita harus berpikir seperti itu. Sekarang ginilah cara logika seorang dokter misalnya. Dokter itu tidak mesti tahu semua Pak. Dokter mau pintarnya kayak apa, namanya penyakit itu ya yang rasakan kan yang orang nggak kelihatan, rasa sakitnya nggak kelihatan. Bagaimana dokter bisa mengetahui rasa sakit? Dia hanya tahu gejalanya. Tapi apakah setiap sakit itu ada gejalanya? Enggak. Apa setiap sakit itu ada porsi dari sumber yang bisa dilihat kedokteran? Tidak tentu. Nah ini kembali keyakinan lagi. Jadi kalau Bapak berobat ke dokter, tawakalnya jangan ke dokter penuh, harus ke Allah. Oh kurang aja dokter apa kayak gini. Loh Bapak ini kalau kita nyalakan dokter Bapak ya, ke rumah sakit, terus gak sembuh-sembuh. Wah dokter apaan? Oh berarti Bapak sudah keliru tata krama. Karena apa? Bapak ketika datang ke rumah sakit itu Bapak bukan berobat. Kalau berobat itu punya keyakinan yang menyembuhkan Allah. Kalau berobat itu punya keyakinan yang menyembuhkan Allah. Ketika Bapak ke rumah sakit sudah seminggu, tak tahu nyalakan dokter, habis semua itu pahala kesabarannya. Wah sudah seminggu di sono, belas sembuh obat ini nggak sembuh. Ayo kan ya, udah di rumah sakit seminggu sakit, nggak dapat pahala dari sakit karena salah bertata krama. Gue sering kan Pak ya dengerin kayak gitu ya. Apaan enggak gini. Nah itu jangan. Nah kita ke rumah sakit itu hanya sekedar mencari syariat, mencari obat, bukan jadi dokter itu hanya bisa memberi obat, kesembuhan sendiri, bukan dokter dan bukan obat. Kita yakin itu kepada Allah. Bahkan di sini jangan sampai di sini annaka abdu ala haqiqati fa'ataita fi. Kita yakin yang menyembuhkan Allah, kenapa kita kadang nyalakan dokter? Kan logika Pak, ayo syariat. Tapi syariat kan akhirnya tabrakan sama hakikat Pak. Sering Pak, syariat itu kadang kita kalau logika benar, tapi secara tata krama kadang jadi salah pada Allah. Wa wallaita fihi, wa wallaita dan berpaling, membelokkan siapa engkau fihi kepada Allah. Kalau memang kita itu sebagai hamba Allah secara hakikatnya, kita harus bisa membelokkan hati kita hanya kepada Allah. Memang hidupnya susah Pak. Kalau kita cuma syariat, misalkan Bapak belajar sholat, kan paling-paling syarat rukunnya sholat, syarat rukun yang membatalkan sunnah-sunnahnya sholat, itu dipelajari sebulan selesai ya? Selesai Pak. Tapi kalau belajar sholatnya bener gitu yang susah. Atau sholatnya biar kusuk itu susah pol. Ya kan? Wal mu'minu, adapun utai mukmin al mukinu yang memiliki keyakinan iku la yutiu, keyakinan yang sangat kuat ya kepada Allah, yang yakin kepada Allah. Iku la yutiu, tidak taat sapa mukmin nafsahu ing jiwane wong wa syaitanahu dan setannya mukmin, wa hawahu dan hawa nafsunya mukmin. Orang mukmin yang memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah itu tidak pernah mentaati nafsunya, tidak pernah mentaati syaitan, dan tidak pernah mentaati hawa nafsunya. Makanya saya sampaikan Pak, ketika kita sering
Misalkan apa ya? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Muhammad, engkau itu di atas budi pekerti yang sangat agung. Maka ketika Sayyidah Aisyah ditanya, bagaimana akhlaknya kanjeng Nabi? Karena khuluquhul Quran. Akhlaknya kanjeng Nabi itu Al-Quran. Al-Quran itu Pak, yang isinya apa saja yang berhubungan dengan kebaikan, itu akhlaknya kanjeng Nabi. Misalkan saya contohkan, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Benar-benar aflaha, benar-benar untung. Al-mu'minun, siapa al-mu'minun? Alladzina hum, yaitu orang-orang yang di dalam sholatnya itu khashi'un, khusyuk. Ketika Allah menyebutkan beruntunglah bagi orang-orang mukmin yang ketika sholat khusyuk. Akhlaknya kanjeng Nabi iki mek sholat mesti khusyuk. Terus walladzina hum anil lagwi muridun. Dan orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang beruntung, adalah orang-orang yang dengan main-main, bersendaguro, membuat melakukan sesuatu hal yang tidak manfaat, iku muqridun, itu berpaling. Kanjeng Nabi orangnya mesti berpaling kepada sesuatu hal yang, atau meninggalkan sesuatu hal yang tidak manfaat. Jadi cara bahas akhlak kanjeng Nabi itu di Quran kabeh mesti ketemu. Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, itu hudal lil muttaqin. Yo, berarti ketika ada hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang takwa, berarti kanjeng Nabi itu orang bertakwa. Itu akhlak kanjeng Nabi. Terus alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, misalkan itu akhlak kanjeng Nabi semua. Itu contoh. Jadi sesuatu hal yang Allah perintahkan di Al-Quran untuk dijalankan, pasti kanjeng Nabi sudah menjadi manusia pertama kali menjalankan. Ketika Al-Quran mencela sifat sombong, maka kanjeng Nabi sudah menjadi contoh manusia yang paling tidak sombong, nomor satu. Ketika Allah perintahkan waqfid janaha lil mu'minin, kita disuruh menundukkan pandangan kita, bertata krama dengan orang mukmin. Kanjeng Nabi sudah jalankan dulu itu. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha, perintahkan keluargamu untuk melakukan sholat dan perintahkan sabar untuk menjalankan. Loh, kanjeng Nabi sudah jalankan itu. Jadi kalau misalkan kita ngaji Maulid Nabi, ya Quran ku kabeh iki sifate kanjeng Nabi wis. Khuluquhul Quran. Kadang-kadang kita kan berpedoman hanya 4. Amanah, fatonah, tabligh, terus sidik. Iki 4 itu belum mewakili apa-apa iki. Ini adalah sifat sebagai rasul, Pak. Sifat sebagai rasul ya, bukan sifat sebagai seorang basariyah, seorang manusia. Kalau seorang manusia itu ya ini kan cuma sebagian saja. Loh, kalau tabligh, terus amanah, sidik, fatonah, ini belum meliputi sifat-sifat sholat khusyuk dan lain-lain. Ini baru sifat di dalam Rasul ketika harus menyampaikan sesuatu, harus memiliki sifat 4 ini. Berarti ini cuma sebagian kecil. Jadi kalau Bapak misalkan baca Quran apa aja, Quran yang larangan, misalkan la yaskhar qaumun min qaumin, kamu janganlah seorang kaum itu menghina kaum yang lain. Kanjeng Nabi orang yang pertama kali manusia yang tidak pernah menghina orang lain juga. Nah, itu akhlak kanjeng Nabi. Ya, setiap Quran mengatakan sesuatu sifat yang baik, itu akhlak kanjeng Nabi. Setiap sesuatu hal yang Al-Quran menyebutkan itu akhlak yang tidak baik, maka itu akhlak yang tidak pernah dilakukan oleh kanjeng Nabi. Makanya khuluquhul Quran. Nah ini loh Pak, tasawuf itu mengambil intisari itu kemudian dijelaskan oleh para ulama. Kalau kita kan masih biasa ngeluh, biasa dikasih rezeki syukuri kurang, ya kan, sakit dikit sudah sambat-sambat, begitu sehat terus nggak inget syukur lah, itu kan kita. Orang mukmin yang punya keyakinan sangat kuat kepada Allah, ikulah tidak taat kepada nafsunya dan juga tidak taat kepada setan dan
tidak taat kepada jiwanya. Ya. Maka di secara tata krama nih Pak, tata krama yang benar itu akrim al mu'minina wa in kanu usatan mudnibin. Muliakanlah orang-orang mukmin wa in kanu usatan, sekalipun dia itu ahli maksiat. Mudnibin, yang selalu mengerjakan dosa. Muliakanlah orang mukmin itu sekalipun orang mukmin tadi itu ahli maksiat dan selalu melakukan dosa. Wa aqim alimul hudud, jalankan terhadap orang mukmin tadi itu al hudud, batasan-batasan. Wahjurhum rahmatan bihim, kalau engkau meninggalkan jangan bukan karena benci Pak. Ketika kau tinggalkan mereka, jangan niatin karena benci, tapi rahmatan bihim, tapi karena kita sayang pada mereka. Ya. Maka banyak Pak orang di salah kitab hikam itu Pak, ini hanya cerita. Memang cerita ini cerita istimewa benar, bukan cerita yang di kitab-kitab para aulia kasih Allah itu. Ini ada orang nih Pak, hujan ceritanya, ini udah ada nih, ada. Ini aja tak sulikan ceritanya. Hujan Pak, ada hujan, kemudian si ulama tadi, ada ulama tadi itu mau ke masjid, ada anjing lewat Pak, anjing lewat, kan ada airnya. Kalau Bapak lewat, terus ada anjing lewat yang papasan, kira-kira Bapak milih yang air atau milih yang kering? Milih kering. Tapi ulama mah gak begitu, saking muliakan makanya Gusti Allah gitu. Biku malah yang dicobakan anjingnya disuruh yang kering. Loh kan aneh Pak, ini orang gila kali gitu. Hanya orang ngerti kan orang gila. Karena pernah terjadi juga suatu peristiwa ketika ada seorang ulama besar nih, ulama besar, seorang wali, ketika lewat ada anjing pinggir itu nyingkrihkan, dia takut sama anjing, jadi nyingkrihkan bajunya, kemudian nyingkir takut gitu. Anjingnya langsung ngomong, aku ki ngomongnya ke anjing apa Pak? Ngomongnya anjing itu ngantem hatinya orang ini, ya fulan bin fulan, ya aulia, kamu tekan kekasih Allah, memang aku jadi anjing ini memang permintaan saya. Aku nggak pernah minta jadi anjing. Aku nggak pernah minta ditakdirkan oleh Allah jadi anjing ini. Kenapa kau harus takut dengan saya? Kau pun kan diciptakan juga karena takdir saja. Jadi wong kabeh itu diciptakan karena takdir. Karena takdir kita mau ngapain? Tuh akhirnya banyak hal-hal yang terjadi dulu. Saking pada tata keramanya, ini berhubungan dengan hati masalahnya Pak, berhubungan dengan hati. Oh ya, anjing ini kan sekalipun dia kayak gitu karena dia memang tidak punya akal, tidak punya mukallaf, tidak mendapatkan perintah untuk menjalankan larang atau menjalankan perintah Allah atau meninggalkan maksiat anjing. Nah kalau kita itu kadang-kadang lebih jelek dari anjing. Kadang-kadang kita dikasih pikiran, dikasih ini, malah kita yang maksiat. Jadi logika kita kan, kita itu makanya jangan merasa lebih hebat dari orang lain. Allah kalau kita orang yang jelek itu adalah orang yang masih punya prasangka bahwa ada orang yang lebih jelek dari dia. Kalau hati kita masih merasa ada orang lain yang lebih jelek dari kita, berarti kita musian, orang yang jelek. Karena orang yang baik itu dia merasa paling jelek di dunia ini, gak ada yang nomor satu kecuali dia. Itu maka kana musian. Idza dhanna annahu muhsinun. Orang yang paling jelek adalah orang yang dia merasa dirinya orang baik. Nah, ini Pak, ngaji kayak gini itu agar kita selalu punya punya hati selalu tata krama, baik tata krama kepada Rabb Allah
mau takut pada makhluk. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan manfaat ilmu yang kita peroleh dan kita menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ridhoi Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukrina alhamdulillah alamin alhamdulillahi fi al-'abdu mazid rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ma yanfa'una wa dhakkirna ma nasina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.